Cryptocurrency menjadi sangat populer dalam 5 tahun terakhir. Bitcoin's rally. Bitcoin halving this spring. Cryptocurrency. The cryptocurrency popped. Bitcoin ETF. Bitcoin ETF. Salah satu yang menjadi titik awal kehadirannya yaitu munculnya Bitcoin, yaitu mata uang kripto pertama dan tertua sampai saat ini. Jadi sebenarnya apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009. Bitcoin ini masuk ke dalam jenis cryptocurrency karena untuk menjaganya tetap aman, Bitcoin menggunakan kriptografi dan bekerja di jaringan terdesentralisasi bernama blockchain. Diciptakan pada tahun 2009 di tengah resesi ekonomi, Bitcoin dibuat untuk menjadi sistem uang tunai peer-to-peer elektronik. Sebelumnya, Bitcoin telah dirilis pada tahun 2008 dan baru dikenal sebagai software open source pada tahun berikutnya. Konsep Bitcoin diterbitkan dalam white paper yang ditulis oleh seorang tokoh anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Gak ada yang tahu sampai sekarang Satoshi ini adalah satu orang atau sebuah tim. Satoshi mengakui bahwa ia memulai proyek Bitcoin ini pada tahun 2007. Namun, ia baru mempublikasikannya pada tahun 2008 dalam laporan berjudul The Cryptography Mailing List. Dalam laporan tersebut, ia mendeskripsikan tentang mata uang digital Bitcoin. Beberapa tahun berikutnya, sistem pertukaran Bitcoin mulai terbangun. Terinspirasi dari konsep mata uang digital dari Weidai yang muncul pada tahun 1999, Satoshi menciptakan sistem keamanan yang jauh lebih terlindungi. Ia memodifikasi sistem Bitcoin ini secara berkala. Sampai saat ini, white paper Bitcoin hanya tersedia dalam 14 bahasa saja, di mana bahasa Indonesia termasuk salah satu dari 4 bahasa yang ada di Asia selain Vietnam, Korea, dan juga Mandarin. Dari tadi kita bahas soal white paper, tapi apa sih gunanya white paper itu? White paper itu seperti sebuah artikel atau dokumen yang berisi penjelasan mengenai sebuah proyek yang dibuat untuk memberi kejelasan kepada investor. Informasi dalam white paper mempermudah investor untuk memutuskan apakah proyek ini layak didukung atau nggak layak untuk didukung. Secara umum, white paper ini harus memberikan informasi mengenai aspek teknikal aplikasi atau blockchain yang dibangun. Meliputi juga dari sisi keuangan dari kripto yang dibuat dan juga rincian rencana bisnis dari perusahaan di balik kripto tersebut. Tapi itu secara general ya, karena kalau kita ngomongin white paper Bitcoin ya, Bitcoin ini bukan sebuah perusahaan. Berbeda dengan project-project alts lainnya yang saat ini beredar sangat banyak. Nanti untuk ini kita akan jelasin juga di next video. Mungkin buat beberapa kalian yang masih bingung, gue akan analogikan secara sederhana. Mungkin kalian udah biasa investasi saham. Nah, white paper di kripto itu bisa diibaratkan dengan prospektus dalam IPO saham. Meski dikenal sebagai mata uang, Bitcoin ini nggak punya bentuk fisik yang bisa kita pegang atau kita sentuh. Jadi semua transaksi ini terjadi di blockchain dengan menggunakan koneksi internet. Bitcoin mengimplementasikan teknologi blockchain pada ekosistemnya dan mencatat setiap transaksi pada ledger terdesentralisasi secara transparan. Bitcoin juga nggak diterbitkan atau didukung oleh bank atau pemerintahan manapun pada saat itu. Hari demi hari, tahun demi tahun, Bitcoin menjadi semakin populer berkat banyaknya miliarder yang membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Salah satunya yang pasti kalian tahu yaitu Elon Musk. Jadi Elon Musk pernah melakukan pembelian sebanyak 1,5 miliar US dollar atau sekitar 21 triliun rupiah pada Februari 2021 lalu. Ditambah saat ini makin banyak perusahaan institusional yang mulai melirik Bitcoin dan membuat harga Bitcoin makin melonjak lagi. Yang pasti kalian tahu juga yaitu MicroStrategy punyanya Michael Saylor. Ada yang tahu dia punya berapa banyak Bitcoin? Nanti coba komen di bawah. Buat kalian yang belum tahu, harga Bitcoin pertama kali itu nggak lebih dari 1 US dollar per kepingnya. Harganya mulai sedikit naik pada tahun 2012 menjadi sekitar 5-7 dolar per kepingnya. Seiring berjalannya waktu, pergerakan harga Bitcoin mulai meningkat secara signifikan. Pada tahun 2013, harganya sempat melonjak dari 100 US dollar hingga 1000 US dollar per kepingnya dalam waktu 1 bulan. Namun pada 2015, harga Bitcoin kembali turun hingga 200 US dollar. Setelah 2015, harga Bitcoin mulai melonjak lagi hingga 19.000 US dollar. Hingga saat ini kalau kalian perhatikan Januari 2024, harga satu Bitcoin udah setara 700 juta rupiah. Kalau dari 14.000 aja ke 700 juta, naiknya berapa persen tuh? Coba hitung sendiri. Dalam perjalanannya, Bitcoin memiliki beberapa momen bersejarah. Salah satunya adalah Bitcoin Pizza Day. Sejarah ini cukup unik, di mana miner dan programmer Bitcoin yang berasal dari Florida yang bernama ini, gua agak susah sebutin ya, melakukan pembelian pizza yang sekarang menjadi legenda dalam sejarah Bitcoin. Bayangin, dia menawarkan 10.000 Bitcoin kepada siapa saja yang bersedia bawa pizza ke rumahnya. Dan transaksi itu pun terjadi. Dia berhasil menukarkan 10.000 Bitcoinnya dengan 2 loyang pizza. Namun pada saat itu nilai Bitcoin emang masih sangat rendah. Kalau seharga sekarang mungkin dapatnya bukan 2 loyang pizza lagi, tapi bisa beli toko pizzanya. Semenjak adanya transaksi itulah, setiap tanggal 22 Mei dirayakan sebagai Bitcoin Pizza Day oleh para komunitas kripto. Sejak saat itu juga, nilai Bitcoin telah meningkat secara dramatis. Pada tahun 2010, 10.000 Bitcoin harganya nggak lebih dari 40 dolar. Tetapi pada tahun 2023, nilai yang sama bisa
bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Peningkatan nilai ini menunjukkan bagaimana Bitcoin telah berkembang dari mata uang digital yang belum banyak dikenal menjadi aset digital berharga yang bisa diterima secara global. Kini Bitcoin juga dianggap sebagai solusi dari problem fiat yang kita hadapi saat ini. Seperti yang kita tahu, mata uang fiat seperti US dollar, euro, dan lain-lain adalah mata uang yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral, sehingga dapat dicetak terus-menerus tanpa adanya batas. Tentunya hal ini kalau dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan yang namanya inflasi. Bitcoin di sisi lain adalah mata uang digital dengan supply yang terbatas. Supply Bitcoin dibatasi hanya 21 juta keping yang tidak pernah bisa diubah sama sekali. Hal ini membuat Bitcoin bisa menjadi solusi terhadap masalah inflasi yang kita hadapi pada saat ini, karena memiliki supply tetap dan tidak dapat dicetak. Selain itu, Bitcoin juga merupakan mata uang terdesentralisasi, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang dapat mengendalikannya. Hal ini tentunya membuat Bitcoin lebih transparan daripada mata uang fiat yang seringkali dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah. Oh ya, satu hal lagi, Bitcoin juga jauh lebih aman dari mata uang fiat karena menggunakan teknologi kriptografi yang canggih untuk melindungi setiap transaksinya. Teknologi ini membuat Bitcoin sulit, bahkan hampir mustahil untuk diretas atau dipalsukan. Hingga saat ini, Bitcoin belum menjadi alat pembayaran yang sah di sebagian besar negara. Tapi, Bitcoin telah menjadi sangat populer dan memicu peluncuran ratusan mata uang kripto lainnya yang secara kolektif disebut altcoin. Kita nggak akan bahas lagi tentang altcoin di video ini, tapi untuk pembahasan lengkapnya mengenai altcoin, kalian bisa cek di video yang ini. Di video ini gue jelasin lengkap mengenai altcoin, untuk linknya juga udah gue taruh di deskripsi. Secara konseptual, Bitcoin dapat dianggap sebagai salah satu bagian dari kategori aset kripto. Pada saat ini, ada ribuan aset kripto lainnya yang mungkin kalian tahu seperti Ethereum, Ripple, BNB, dan masih banyak lagi yang memiliki fitur serta tujuan yang berbeda-beda. Singkatnya, setiap aset kripto memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Namun, hanya Bitcoin satu-satunya yang berbeda dan dapat dijadikan store of value layaknya emas. Sampai tahun ini, yaitu tahun 2024, adopsi Bitcoin menunjukkan prospek yang menjanjikan dengan beberapa faktor kunci yang mendorong pertumbuhannya. Yang pertama jelas persetujuan Bitcoin ETF oleh SEC. Karena hal ini dapat menarik aliran dana besar dari investor institusional dan retail yang sangat kita nantikan. Hal ini bersama dengan potensi penurunan suku bunga oleh The Fed di tahun ini, yang tentunya akan mendorong aset kelas seperti saham dan juga kripto untuk bisa rally kembali. Saat ini kalau kita lihat, data on-chain menunjukkan adopsi Bitcoin yang semakin meningkat. Dengan Into the Block melaporkan bahwa adopsi Bitcoin mencapai puncak tahunan baru, yaitu 67,62% pada November 2023. Kenaikan ini ditandai oleh pertumbuhan jumlah wallet Bitcoin yang aktif yang melampaui 50 juta. Selain itu, volume Bitcoin yang dipegang oleh investor jangka panjang mencapai rekor tertinggi, yaitu dengan lebih dari 1 juta address memiliki lebih dari 1 keping Bitcoin. Dalam indeks adopsi kripto 2023, negara kita yaitu Indonesia menempati posisi ke-7, meningkat dari yang sebelumnya berada di posisi ke-20. Laporan Chain Analysis juga menggabungkan wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, dan juga CSAO. Dan kalau kita lihat, hasilnya wilayah CSAO berkontribusi 19,3% dari total volume transaksi kripto di dunia. Ini sih berarti ketiga terbesar di dunia. Per 2 Januari 2024, Bitcoin berhasil menembus level 45.000 US dollar, tertinggi sejak April 2022. Hal ini membuat Bitcoin menjadi aset digital dengan kapitalisasi terbesar di dunia, yaitu sebesar 890 billion US dollar. Mungkin kalian juga nunggu satu pembahasan paling menarik, yaitu tentang Bitcoin halving. Gue nggak akan bahas di video kali ini, tapi nanti gue akan buatin satu video khusus tentang Bitcoin halving di akhir Februari nanti. Kira-kira itu dia tentang sejarah Bitcoin. Kalau ada yang kurang lengkap, kalian boleh lengkapin di kolom komentar. Oh ya, buat kalian yang emang serius mau belajar kripto, gue selalu saranin belajar di tempat terbaik, yaitu di Akademi Kripto. Masih ada diskon 5,3 juta sampai 29 Februari 2024. Buat dapetin diskonnya, langsung klik aja link yang udah gue taruh di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Tapi kemahalan nggak sih bang? Harga segitu, kualitasnya emang sebagus apa? Jangan percaya gua, tapi lihat aja sendiri testimoninya dari member Akademi Kripto. Kalau kalian lihat di sini, ini udah gue sengaja bagi ke 3 layar dan gue scroll sampai ke atas-atas pun nggak habis-habis. Ini definisi printing everyday yang sebenarnya. Jadi kalau kalian mau belajar ya silakan join, kalau nggak mau juga nggak apa-apa karena nggak ada untungnya juga buat gua. Gue cuman share kayak gini ke kalian karena gue peduli dan berharap kalian bisa dapetin edukasi terbaik tentang cryptocurrency. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.